Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtarau biayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ishtarau biayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Al-ayat sadaqallahu azim. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, berbeda nasab dan berbeda nasib. Yang punya nasab yang bagus, munculkanlah dengan akhlak yang bagus. Yang punya nasib yang bagus, tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadilah kalian seorang dermawan, bantu sesama. Karena yang namanya senjata itu, yang namanya harta itu seperti kalian memelihara ular piton. Mungkin kalau dia kenyang, dia tidak akan membunuh kalian. Tetapi kalau ular piton itu lapar, yang suka memberi makan pasti jadi makanannya. Artinya harta ini bisa membunuh diri kita kalau kita tidak pandai menggunakan harta tersebut. Berbagilah, Mas. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah ayat bagi mereka-mereka yang suka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka lebih mementingkan masalah dunia daripada akhirat. Siapa mereka? Ya, orang-orang FPI, orang-orang HTI, orang-orang PKS. Mereka itu para pendukung khilafah yang menghalalkan cara-cara yang brengsek untuk mewujudkan ambisi mereka, cara-cara yang jahat untuk memuluskan visi misi mereka, cara-cara iblis
untuk mewujudkan khilafah di Indonesia. Mereka nggak peduli cara yang kotor yang mereka jalankan. Tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan. Merubah foto-foto presiden lalu dituliskan dengan bacaan-bacaan yang tidak senonoh. Memanfaatkan berbagai macam situasi agar negara ini chaos. Yang mereka ini seperti setan, manusia-manusia setan, alladzina yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan kejahatan kepada manusia, menebarkan kebusukan kepada manusia, menebarkan ghibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli cara-cara kotor yang mereka lakukan, karena katanya mereka ini jalan surga. Jadi kalau misalnya cara kotor yang mereka lakukan, nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tujuannya itu mulia. Meskipun dengan cara-cara kotor nggak apa-apa katanya. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi kalau caranya kotor nggak masalah. Yang penting niatnya bagus, insya Allah tujuannya bagus. Ini cara cuci otak yang paling berbahaya. Penafsiran paling brengsek dari orang-orang khilafah. Waspadalah kalian masuk. Waspadalah. Hari ini saya terus memantau bagaimana bahayanya orang-orang khilafah dalam menghilafahkan orang-orang NU, menghilafahkan orang-orang Muhammadiyah, menghilafahkan orang-orang yang memang awam dari segi keagamaan Islam. Terus saya pantau, dan ini terus saya melihat ada indikasi Indonesia benar-benar akan menjadi khilafah, karena ternyata pengaruhnya edan. FPI boleh dihancurkan, HTI boleh dihancurkan, PKS tidak bisa dihancurkan, bro. PKS ini pelindung rumah bagi orang HTI, FPI dan khilafah. Maka meskipun HTI, FPI dihancurkan, selama PKS tidak dihancurkan, maka khilafah akan menjadi parasit bagi NKRI. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang-orang brengsek ini yang memang mungkin niatnya bagus, tapi cara yang mereka lakukan itu brengsek. Justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Mereka nggak peduli perbuatan mereka jahat. Mereka nggak perlu lisan mereka jahat. Mereka nggak perlu pemikiran mereka jahat. Yang penting kata mereka niatnya baik untuk lillahi ta'ala. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sabar dan salat sebagai penolong. Sabar dan salat sebagai proses. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan proses. Niatnya bagus, prosesnya bagus, tujuannya bagus, insya Allah terwujud. Tetapi kalau niatnya bagus, jalannya salah, visi misinya bagus, tidak akan terwujud. Logika mengatakan begini, Mas Bro. Logika. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mau ke kota Surabaya. Ke kota Surabaya niatnya untuk melakukan bisnis. Sudah fix akan mengadakan pertemuan dengan klien dengan biaya proyek misalkan 100 miliar. Kalau ini terus terlaksana, ini wow banget. Tetapi jalan yang kalian ambil sebuah mobil, ngambil sebuah pesawat, ngambil sebuah kereta api, bukan jurusan Surabaya. Mau misalkan jurusan
ke Arab, jurusan ke Amerika, jurusan ke Dumai, jurusan ke Flores. Kira-kira apakah kalian akan terwujud mimpi kalian, visi-misi kalian, tujuan kalian? Kalau proses atau kendaraan yang dinaiki itu salah, cara-cara yang dipakai salah, nggak akan mungkin, Mas. Jadi orang-orang PKS, HTI, FPI ingin mewujudkan negara Islam agar akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara-caranya brengsek, nggak mungkin. Cara-cara salah nggak mungkin terwujud. Nggak mungkin. Kita aja kalau misalkan bikin makanan cara-caranya salah, tidak akan enak, tidak akan nikmat. Mereka yang beragama dengan cara-cara yang salah tidak akan nikmat, tidak akan nyaman, bikin ribut, bikin kerusakan di muka Indonesia. Jadi ini bahaya. Istarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabili. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari jalan Allah itu untuk berbuat kebaikan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Menghalalkan segala cara itu adalah sebuah tindakan menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Saya tidak melihat kalau banyak orang Jawa Barat yang ini menjadi martir-martir khilafah, menjadi peluru khilafah. Karena kenapa Jawa Barat ini pernah dipimpin oleh AHR selama 2 periode. Kalau menjadi orang Jawa Barat banyak yang brengsek, wajar. Karena Jawa Barat ini 2 periode sudah menjadi markas besar PKS, markas besar khilafah, markas besar musuh-musuh negara. Wajar. Saya berada di pusat atau jantung markas besar PKS, khilafah. Kalau saya dihancurkan, wajar. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya ilmu kebal, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya adalah saya mampu berteriak benar, mampu berteriak adil kepada orang-orang yang sudah jelas nampak memang berbuat jahat kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada umat Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dengan menukarkan ayat-ayat Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Orang FPI, HTI, PKS-nya adalah orang-orang yang dosanya itu sudah memenuhi langit dan bumi. Bahkan mungkin sudah memenuhi surga dan neraka. Kita semua tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Neraka juga luasnya seluas langit dan bumi. Neraka penuh dengan manusia-manusia jahat. Surga penuh. Surga disyukur dengan orang-orang baik. Karena sesungguhnya orang-orang jahat ini banyak digemari oleh manusia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ustaz ini jangan asal ngomong, mana buktinya? Oh gampang bro. Buktinya itu banyak di medsos bro. Bertebaran sudah tidak bisa dihapuskan. Bahkan di YouTube saya sangat banyak sekali. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu nggak si Anies? Si Anies tahu nggak? Gubernur DKI Jakarta yang kini ya kerjanya gitu, mencelak kayak bunglon. Hinggap di daun jadi daun, hinggap di tanah jadi warna tanah, hinggap di batu jadi warna batu.
Bung Roy. Gak jelas. Dia ini bekerja untuk siapa gak jelas. Yang penting dia ini ya intinya itu bikin kekacauan dan mungkin menjadi sumber ATM, menjadi mesin ATM bagi orang khilafah, orang FP, HTI, PKS yang sudah berjasa memberi dia jabatan. Si Anies ini Mas Bro, gak mungkin dia bisa menang kalau isu agama diangkat, isu penistaan agama diangkat. Dia gak punya prestasi apa-apa, dia gak punya kehebatan apa-apa. Menjatuhkan Ahok tidak lain dan tidak bukan dengan mengangkat dengan setinggi-tingginya isu penistaan agama. Di sana ada Saifullah yang mengkoordinir agar mencari, mengumpulkan orang-orang yang pandai ngebacot di diskusi televisi, di debat televisi. Lalu ada Rizik Syihab untuk melakukan tebar ghibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan dari satu pengajian ke pengajian lainnya, dari satu tabligh akbar ke tabligh akbar lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, terus dikompor. Tanpa itu saya tidak akan menang, Mas. Umat Islam dibuat bodoh, umat Islam dibuat bodoh. Akhirnya umat Islam takut karena terus menerus diancam dengan surga dan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya. Tidak boleh orang Islam memiliki pemimpin selain pemimpin dari kaum non-muslim. Yahudi dan Nasrani harus pilih pemimpin yang Islam meskipun dia jahat. Harus pilih pemimpin Islam meskipun dia brengsek. Harus pilih pemimpin non-muslim, pemimpin Islam meskipun dia kurang ajar. Tafsir brengsek terus menerus ditebarkan. Akhirnya umat Islam pun yang mendukung Ahok menjadi mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih Anies Baswedan karena takut ancaman surga dan neraka dan ancaman para preman berjubah yang terus bergerilya mengadakan pressure kepada umat Islam. Ini bukan bohong, bro. Ini nyata. Si Anies juga nggak akan bisa menang, bro. Kalau nggak tebar ghibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar ketolongan, tidak akan menang. Si Anies nggak mungkin menang kalau nggak jual ayat dan jual mayat. Si Anies nggak mungkin menang kalau tidak melakukan hal brengsek seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang brengsek. Umat dibuat fanatik abis. Umat dibuat marah dan benci kepada pemerintah, kepada Ahok, kepada TNI Polri, kepada Pancasila, kepada UUD 1945, kepada kebinekaan. Bahkan TNI dan Polri diupayakan jadi domba. Ini bukan bohong. Kelakuan siapa ini? Yaitu orang FPI, HTI, PKS yang menjadi anjingnya mafia negeri ini. Makanya jelas oleh Allah di sini dalam Al-Quran, istarau bi ayatillahi tsamanan qalila wasaddu an sabili. Mereka itu menukarkan Allah dengan harga yang sedikit. Tidak mau berjuang benar demi kebenaran, tidak mau berjuang adil demi keadilan, tidak mau berjuang bersih demi Allah yang Maha bersih. Yang mereka penting masalah duit dan duit. Inna usaha makan ya'malun. Sungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Allah tidak suka. Sabbihasma rabbikal a'la. Sucikanlah hatimu, lisanmu, pemikiran dan perbuatanmu untuk meninggikan nama Tuhanmu. Cuma kesucian, cuma kebersihan yang Allah minta. Bukan proses-proses yang brengsek kalian suguhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kelakuan yang kurang ajar Allah suguhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian suguhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal-hal yang kotor yang kalian suguhkan, pertontonkan, pertunjukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta sesuatu yang bersih. Jangan seperti Qabil yang mempersembahkan domba yang kotor, yang dekil, yang kurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi berhati-hatilah. Orang-orang hati PKS itu adalah parasit bagi Indonesia. Dia sudah menghitung-hitung Anies Baswedan tidak mungkin jadi presiden Indonesia. Dia akan memunculkan orang PKS ini, Ahmad Hermawan, yang telah sukses menjadikan Jawa Barat sebagai kandangnya khilafah. Mari kita bertempur dengan Gus A. Like, share, komen. Dan jangan lupa jika harap tanya masuk. Bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.